Halo Mbak Iska, apa kabar nih? Sekarang kegiatan apa nih? Kabarnya kabar baik, kegiatannya masih ya aktif dengan kegiatan yang anak-anak ini. Mbak Iska ini megang di mana sih? Di P3-nya? Kebetulan saya DPC Tangsel gitu untuk ketiganya. Program-programnya udah dikasih tahu belum di P3? Ya, apa kabar nih? Sekarang kegiatan apa nih? Kabarnya kabar baik, kegiatannya masih ya aktif dengan kegiatan yang anak-anak ini. Mbak Iska ini megang di mana sih di P3-nya? Kebetulan saya DPC DPC. Tangsel gitu untuk ketiganya. Program-programnya udah dikasih tahu belum di P3 ini? Program-program untuk saya punya program ya pasti sudah, tapi belum kita share ke masyarakat karena belum momennya kan gitu. Nah, yang tadi di podcastnya Suara SW ini kan bergeningnya kriminal sama pendidikan. Kasih dong satu yang kriminal tadi tuh seru banget yang Mbak. Yang kriminal ya. Kenapa sih harus ada program kita, saya ya saya memasukkan program salah satunya kriminal karena saat ini kan warga Pamulang ya, Tangsel ya, itu lagi viral banget kriminal kayak begal dan curanmor ya kan, itu sangat-sangat mengkhawatirkan kan. Maka dari itu kita bersama-sama bekerja sama, bukan hanya ini tugas si A, ini tugas si B, tidak, kita sama-sama untuk bagaimana mengembalikan Pamulang menjadi Pamulang yang damai seperti sebelumnya gitu. Seperti itu kurang lebihnya Mas. Berarti yang diajukan sama Mbak ini yang tentang program kriminal ini udah pernah berkumpul dengan Pak Polisi atau Pak RT-nya yang buat mengadakan program? Ya, kalau untuk itu semua sudah, untuk sebagai kita kan mau maju nih nanti, mau bertatap muka dengan masyarakat, otomatis yang dimana kita punya program itu harus benar-benar matang pada saat nanti kita bertatap muka dengan masyarakat. Jangan kita baru punya program, gue udah punya program nih, kita sampaikan, tapi kita belum matang. Maka itu untuk pelan-pelan dari bawah, menengah sampai ke atas kita matangkan. Itu sudah kita kumpulkan, ini apa sih, ini bagaimana sih, lalu sumbernya di mana sih, titiknya yang kayak titik rawannya atau apanya, terus penggiatnya dalam arti kata tuh si pelakunya itu mayoritas tuh yang saya lihat ya itu anak-anak sebenarnya yang di bawah usia, yang masih tahapnya mungkin jangkauan SMA, SMP, yang mereka tuh masih mencari jati diri, kurang lebih gitu, hanya mungkin karena pergaulan. Ini kan seru banget nih, mainnya ini bikin program kriminal ya kan. Sekarang banyak banget nih kriminal begal ya, kayak curanmor, bagus sih bikin program. Nah, pernah nggak sih Mbak ini itu melihat percis gitu yang kejadian di daerah Pamulang atau Pernah di wilayah rumah saya sendiri kebetulan itu, bahkan saya sempat hampir jadi korbannya, bukan begal ya, bukan begal, curanmornya itu dia motifnya itu kayak supir online tanya alamat bla bla bla, ternyata ya itu kembali kepada kepekaan kita gitu, kembali kepada ya tugas mengamankan itu bukan hanya tugas security, tapi tugas kita juga gimana caranya. Jadi makanya itu dia, karena saya merasa saya pernah mengalami, ya saya itu yang saya ambil ini loh, saya mau ambil program ini karena saya pernah mengalami dekat di mata saya sendiri kejadiannya gitu. Tapi kalau bikin program ini, apakah teman-teman setuju nggak ini program kriminal? Ya, karena memang
program kriminal ini kita angkat karena memang kriminal di daerah Tangsel, terutama di dapil saya itu lagi tinggi, gitu, lagi tinggi. Seperti itu. Jadi memang itu karena menyangkut nanti ke program saya keduanya ini nanti akan ada talinya, gitu. Mudah-mudahan didukung dengan masyarakat, kita bekerja sama ya, bukan hanya ini tugasmu, kamu ini, bukan, kita sama-sama. Karena saya juga masyarakat, jadi saya maunya kita sama-sama dengan pihak-pihak yang bersangkutan, kita mengamankan wilayah kita, lingkungan kita supaya menjadi aman kembali. Ini kan ini ada 2 program yang diambil sama ini kriminal. Nah, yang pendidikan nih yang penting lagi nih, gimana nih? Kasih tahu dong sedikit buat masyarakat nih. Ya, karena dasarnya saya ambil program pendidikan. Menurut saya pribadi, pendidikan itu nomor 1. Tingginya pendidikan, insya Allah rendahnya kriminal. Kurang lebih gitu. Sekali lagi saya bilang, tingginya pendidikan, insya Allah minimnya kriminal, insya Allah. Makanya saya katakan, kenapa pendidikan harus saya naikkan? Karena pendidikan itu nomor 1. Orang bisa melakukan hal positif itu karena kan ada pendidikannya, ada wadahnya. Itu dia. Karena juga saya pernah juga mengalami hal-hal yang membuat saya, terutama sekolahnya, saya sekolah dasar, SMP, SMA, itu kan namanya pendidikan. Itu benar-benar saya pernah mengalami hal-hal yang kok serumit ini ya. Gitu. Kembali lagi, saya adalah masyarakat, saya bukan siapa-siapa. Jadi untuk saya bisa bicara, saya harus menjadi siapa saya, gitu, kurang lebih begitu. Nah, sekarang kan pendidikan ini kan kalau kita mau masuk SMP atau SMA itu kan sulit ya. Minimal name-nya harus gede. Ya. Nah, banyak kan dari sekolah yang anaknya mau masuk SMA negeri itu sulit, itu gimana yang mengatasi? Kalau misalnya kita punya kesulitan itu, kita lihat dari dasarnya dulu, Mas. Misalnya kan sekolah itu kan juga punya kriteria. Sekolah, kita bicara sekolah negeri ya, sekolah negeri kita punya kriteria. Tetapi pemerintah itu kan membangun sekolah negeri itu untuk mempermudah anak-anak bisa sekolah, bukan terpaku kepada kamu punya nilai, gitu. Tapi saat ini yang terjadi di lapangan adalah nilai itu seakan-akan dipermainkan, tetapi nanti akan ada buntutnya. Oke, kamu bisa masuk dengan nominal sekian ya, ada buntutnya. Nah, itu untuk apa? Ini negeri loh, yang dimana pemerintah itu membangun sekolah negeri itu untuk mempermudah anak-anak kita bisa sekolah, bukan dari kita punya name kamu nggak masuk ya di sini. Intinya di situ kan pertanyaannya. Ya, yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Tidak, bukan karena name-nya, bukan karena jaraknya, tetapi sanggup tidak kamu membeli kursi yang ada. Padahal kursi kosong itu untuk kamu sekolah, kan pemerintah membuatnya konsepnya begitu. Gitu. Kembali kepada mungkin oknum. Nah, kalau misalnya Maeda terpilih nih, apa yang mau ditujukan? Pendidikan atau kriminal? Pendidikan. Apa nih coba? Pastinya saya mengutamakan pendidikan. Kurang lebih mempermudah kita punya anak-anak bisa sekolah. Karena kalau anak-anak bisa sekolah, anak-anak punya kesempatan untuk punya masa depan. Kan kurang lebih gitu. Tadi yang saya katakan, pendidikan itu nomor 1. Insya Allah kalau pendidikan kita tinggi, pendidikan kita naikkan, insya Allah kriminal itu pasti turun. Itu mengikuti. Kurang lebihnya seperti itu. Berarti Mbak Indah tujuannya ke pendidikan. Yes. Misalnya orang yang nggak mampu nih untuk masuk ke sekolah negeri nih. Nah, Mbak Indah mau nggak ikut? Harus. Karena intinya anak punya hak untuk sekolah. Gitu. Tidak ada yang bisa melarang anak untuk tidak sekolah. Itu tidak boleh. Anak punya hak penuh untuk mendapatkan pendidikan. Jadi mau dia orang tidak mampu sekalipun, mau orang itu bagaimana, dia anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah formal. Jadi makanya pemerintah itu membangun sekolah bukan untuk anak-anak yang bahasanya yang hanya untuk anak-anak kelas A, B yang tingkatannya ya, seluruhnya.
Jadi anak-anak harus sekolah. Apa nih harapan Mbak Ida nanti di tahun 2024? Harapan saya, mungkin semoga harapan saya sama seperti karena kan saya masyarakat ya saat ini ya. Di 2024 nanti